Saya sempat punya lebih dari 100 proyek pada tahun 90 lebih itu. You must pay the price. Kamu harus bayar harganya untuk sukses. Kalau kamu udah siap bayar harganya, kamu comfort zone, kamu tiap hari ngantornya jam 11, pulangnya jam 2, ya bagaimana bisa sukses? Semangat pagi, Sobat Sukses. Semangat Salam pagi. Bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu tokoh yang luar biasa, tokoh Re dan juga pengusaha hebat, yaitu Bapak Teguh Kinarto. Selamat pagi semua, selamat pagi. Ya, terima kasih sekali nih Pak Teguh yang demikian sibuk masih bisa meluangkan waktu ya. Nah, ini saya ingin nih cerita tentang kesuksesan Pak Teguh ini juga bisa menjadi pembelajaran dari para sobat sukses Pak Teguh. Kita sama-sama dari Malang ini Pak ya. Sama-sama wong Malang ini Pak. Sama-sama satu kampung dari Malang. Iya. Nah mungkin Pak Teguh bisa sharing masa kecil Pak Teguh itu gimana sih Pak Teguh? Jadi Pak Teguh kan yang setahu saya dari bukan keluarga real estate ya asal muasalnya ya. Mungkin Pak Teguh bisa cerita tentang masa kecil Pak Teguh, juga masa remaja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Sebenarnya cerita kesukses ini dari Pak Hermanto sudah lengkap Pak. Karena sudah dikenal sebagai the greasy rich man. Wah, ini cerita Pak Teguh ini. Kali ini kisah suksesnya Pak Teguh. Masa kecil saya memang saya lahir di Surabaya sebetulnya. Lahir di Pengampon, Surabaya. Tapi 1 tahun kemudian pindah ke Malang. Satu keluarga ya? Satu keluarga pindah di Malang. Nyewa di kampung Kidul Pasar. Gitu. Jadi nyewanya 17 tahun, yaitu sampai tahun 70. Jadi masa kecil saya memang orang tua saya kerja di Jakarta. Jadi yang menghidupi keluarga adalah ibu. Ibu buka toko kain di pasar besar Malang. Pada tahun 66 ayah saya meninggal karena sakit jantung. Berarti Pak Teguh masih usia 14 ya? Saya masih 14 tahun. Jadi saya bantu mama di pasar jualan kain. Tahun 66 karena ada perubahan politik, maka toko-toko milik keturunan Tionghoa diambil alih pemerintah. Jadi tidak ada pekerjaan. Tahun 65-66 saya sudah tidak ada pekerjaan orang tua. Saya bantu di tokonya kakak. Kakak sepupu. Ya. Tahun 66 sekolah ditutup semua. Sekolah berbahasa Mandarin ditutup. Saya enggak sekolah 2 tahun. Kemudian saya ketemu teman saya, dia bilang kalau kamu enggak sekolah, besok pasti nasibmu susah berubah. Jadi kamu harus sekolah, jadilah pelajar yang rajin dan punya nilai, sehingga nanti akan bisa merubah hidupmu. Sehingga tahun 68 saya daftar di sekolah Taman Harapan. Saya masuk lagi, dulu saya keluar sekolah SMP kelas 2, saya masuk lagi tahun 1968 di Taman Harapan kelas 2 SMP juga. Tapi saya tekun, saya rajin, puji Tuhan, saya menjadi bintang sekolah. Jadi bukan bintang kelas. Jadi saya mempunyai nilai tertinggi di satu sekolah Taman Harapan. Tahun 1968. Motivator saya, teman saya, guru saya mengharapkan saya cepat. Jadi kelas 2 SMP saya loncat ke 1 SMA di Kalam Kudus. Saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. 3 bulan lagi saya dipanggil kepala sekolah bahwa sekolah Kalam Kudus diberitahu P&K bahwa saya ini hanya bisa masuk ke kelas 3 karena ini bekas lulusan kelas 2 SMP Taman Harapan. Jadi saya mau diturunkan kelas ke 3 SMP. Saya berat. Karena banyak teman memberitahu bahwa sebaiknya sekolah malam. Jadi saya sekolah malam di Sanjaya, yaitu di Ororodowo. Jadi pindah sekolah lagi. Pindah sekolah ke Sanjaya, sekolah sore sampai malam. Waktu itu kebetulan ibu saya karena ditutup toko kainnya di pasar, buka stand di Pasar Besar 87 Malang, yaitu Toko Podojoyo. Anaknya Toko Podojoyo itu sekolah di Langsep. Anaknya Toko Podojoyo itu ngomong, kamu pindah aja ke Langsep.
Oke, saya mau. Ditemukanlah saya sama kepala sekolah Langsep, namanya Suster Kerada, saya diterima kelas 1 SMA di sana. Ya, itulah sekelumit riwayat, sehingga setelah selesai di Langsep, saya sempat kuliah sebentar. Tapi saya akhirnya memilih kerja. Kerja tidak sambil kuliah, sudah kerja saja. Tahun 70 saya mulai kerja. Ya. Jadi luar biasa sekali nih ya Sobat Sukses ya, cerita dari Pak Teguh sejak kecil sekeluarga tinggalnya itu di kampung ya, dan usaha dari ibunya berjualan kain di pasar. Jadi yuk bayangin sekarang sosok Pak Teguh ini kan seorang pengusaha yang besar, yang sukses ya, tapi dimulainya dari sebuah toko kain dan akhirnya toko itu juga ditutup. Dan terpaksa Pak Teguh sambil sekolah, sambil bekerja juga di toko kain Podojoyo, Pak Teguh ya. Jadi ini pengalaman yang harus kita ambil, bagaimana mitos-mitos kalau orang sukses itu juga harus dari keluarga sukses itu tidak benar ya. Jadi Pak Teguh ini bisa memulai merintis usaha asalnya dari kain, dan nanti Pak Teguh bisa cerita nih Pak Teguh dari Pak Teguh setelah selesai SMA. Dengan demikian giginya ya, jadi pindah sekolah sampai beberapa kali, tapi tetap komitmen. Nah itu yang namanya komitmen. Kalau sudah komit harus bisa menyelesaikan, ya diselesaikan. Dan akhirnya Pak Teguh juga memutuskan untuk mulai berkiprah di dunia bisnis kan ya. Nah itu berarti mulainya tetap di toko kain ya Pak Teguh ya? Saya di toko kain itu tahun 70. Saya ini membiasakan mencatat penghasilan dan pengeluaran dengan tertib dan rapi. Jadi saya mulai... Itu umur 18 itu ya, Pak Teguh? Januari tahun 70 saya diserai oleh ibu saya untuk meneruskan toko kain ini. Jadi buka toko kain lagi ibu ya? Iya. Setelah izin sewa bisa ya? Sewa di Pasar Besar 87. Di sana jualan kain itu penghasilan 1 bulan kalau dihitung rupiah kira-kira 18.000. Sedangkan biaya belanjanya 28.000. Wow. Jadi... bulan pertama rugi 10.000, Februari rugi 10.000, Maret rugi 10.000, mulai April kita mulai membuat keuntungan. Nah, keuntungan itu karena apa? Ya karena di dalam keterjepitan defisit antara penghasilan dan pengeluaran, saya diberitahu teman, kalau kamu hanya menunggu toko tidak akan mencukupi untuk bertumbuh. Berani nggak kamu ngereditkan kain-kain kepada instansi-instansi? Oh, saya berani. Itu tidak pernah berpikir pas 1 menit. Sedangkan ngereditkannya ke abri-abri tentara-tentara. Jadi saya mulai mengereditkan barang dagangan sejak April tahun 1970. Ternyata kerja 8 bulan, untungnya 2 juta. Wow. Jadi kalau pengeluarannya satu tahun 300.000, kita untungnya 2 juta. Sudah punya modal. Dan tahun 71 untungnya 6 juta. Wow. Jadi lipat 3 kali. Tahun 72 untungnya 18 juta. Luar biasa. Terus sampai tahun 78 saya sudah punya modal yang cukup karena yang kita kreditkan berbagai barang. Sepeda motor, ya toh, termasuk mesin jahit, petromak, semua kebutuhan instansi kita supply di koperasi. Khusus di instansi saja atau juga ke banyak orang? Pak, langganan kita khususnya instansi militer, karena instansi militer itu disiplin Pak, pembayarannya nggak pernah terlambat. Dan spesial para guru. Jadi saya di Keresidanan Malang itu kira-kira 280 sekolahan itu kita kasih kredit semua. Wow. Nah itulah kira-kira mulai pertama saya melangkah, mulai punya modal. Nah ini dari sini kita bisa juga ambil petik apa yang dilakukan oleh Bapak Teguh ya. Jadi begitu ada peluang itu langsung diambil. Dan akhirnya peluang itu yang menjadikan toko usaha dari Pak Teguh ini bisa bertumbuh, berkembang dan berlipat beberapa kali lipat sampai pada tahun 78 sudah punya modal yang cukup kuat ya. Jadi saya tahun 71 sudah beli mobil Pak. Waktu saya untungnya masih 3-4 juta, saya pertama punya mobil Holden 64. Saya beli 1,2 juta. Jadi saya tahun 71 sudah pakai mobil. Ya. Tahun 73 mobil saya udah banyak. Nah ini mobilnya untuk pacaran dengan Bu Teguh, Bu Hartati. Oh iya.
Iya, termasuk salah satu sarana. Pak Teguh married tahun 78 ya. Oh, jadi setelah sukses, jadi akhirnya Pak Teguh married di 78, usia masih 26 ya. Oke. Nah, Pak Teguh ceritanya bisa masuk ke dunia properti itu tahun berapa itu Pak Teguh? Properti itu kita langkah ketiga. Jadi setelah dari toko kain kita mulai, karena banyak teman yang jadi bupati, Pak, ya toh, kita mulai bikin jalan. Jadi kita mendirikan CV. Wah, jadi perluas ya. Jadi tidak hanya dari toko kain ya. Kita akhirnya membuat suatu usaha CV kontraktor, bangun jalan di Pasuruan, di mana. Kemudian ada seorang teman bilang, pada saat itu Indonesia makmur karena harga minyak bagus sekali, dolar juga masih murah sekali. Waktu itu emas itu 1 gram 500, Pak. Jadi kalau 1 kilo cuma 500.000. Sekarang 1 gram berapa ini? 900.000. Jadi naiknya 200 kali lipat. Mulai tahun 70 sampai sekarang 50 tahun, emas itu naik 1.800 kali. 1.800. Jadi nggak sampai 1.000 jadi 900.000. Jadi kalau 1.000 ke 900.000 adalah 900 kali, sedang saya masih ingat emas itu 500. Berarti naiknya 1.800 kali selama 50 tahun. Jadi saya 78 sampai 80 itu kontraktor. Kemudian ada pemikiran bahwa Indonesia ini sandang cukup, pangan cukup. Ya, jadi waktu itu beras juga lebih, pabrik-pabrik kain tumbuh, kain juga gampang. Tapi papan kurang. Jadi saya ketemu tahun 80 dengan Kasat Pak Rudini. Kamu bangun rumah untuk prajurit, nanti kita beli semua. Nah, jadi saya ini termasuk pelopor pembangunan Asabri. Jadi kita mulai bangun rumah di berbagai kota di Jawa Timur. Jadi start mengenal dunia properti di tahun 80. Tapi sebelumnya memang sudah kontraktor untuk jalan segala. Jadi sudah ada ke basic arah sana lah. Sudah ada basicnya. Dan tokonya masih tetap ada atau sudah ditutup waktu itu, Pak Teguh? Tokonya itu ternyata makin lama kan makin sepi karena kita konsentrasinya sudah ke arah properti dan kontraktor. Jadi, saya konsentrasi, saya tutup toko kainnya. Saya konsentrasi cari tanah di berbagai kota. Dan kelihatan nih passionnya Pak Teguh juga ada di sana kan. Jadi lihat tanah dibangun. Jadi salah satu tanah yang saya beli di Malang itu di Tidar, saya beli tahun 80 1.000. Wow. Sekarang mungkin kalau beli di petani sudah 2 juta. Jualannya sudah 7 juta, 8 juta. Dan itu sudah ratusan hektar ya Pak Teguh. Dan kita masih punya land bank sekitar 70-80 hektar yang kita jual pelan-pelan. Itu sudah daerah eksklusif itu sekarang kalau di Malang. Jadi ya luar biasa sekali Pak Teguh. Nah Pak Teguh, dari cerita Pak Teguh ini kan banyak sekali cerita kesuksesan ya. Apa yang dialami Pak Teguh? Ada nggak masa kegagalannya Pak Teguh? Jadi sebetulnya orang sukses ini kan proses, Pak. Saya sering menyatakan sukses itu memerlukan 100 langkah, 1.000 langkah. Kita ini bukan mendadak pinter, Pak. Kita ini learning by doing. Karena kita sering gagal dan kita mau belajar, kita perbaiki kegagalan ini menjadi suatu kekuatan. Karena saya percaya bahwa tidak ada orang dilahirkan langsung sukses, dilahirkan langsung hoki terus, tidak pernah salah investasi. Setuju sekali Pak Teguh. Nah, kegagalan apa yang Pak Teguh yang paling menyakitkan itu Pak Teguh? Kalau kita beli tanah itu kadang-kadang gagal karena ditipu oleh orang bahwa dia bikin surat tapi palsu, namanya sama, kerjasama dengan lurahnya, tanda tangan di depan lurah namanya betul Amir, tapi itu bukan Amir yang sesungguhnya. Waktu tanahnya mau kita kuasai, Amir yang sesungguhnya muncul. Saya tidak pernah jual tanah ini. Itu di awal-awal masuk di dunia properti Pak Teguh ya. Jadi pembebasan lahan itu perlu ketelitian, keuletan yang luar biasa. Dan saya waktu itu dengan Nyonya hampir setiap hari Sabtu dan Minggu itu kelilingnya cari tanah Pak, bukan keliling ke mall. Jadi kelilingnya ke desa-desa, kita lihat peta sesuai dulu kan Bapeda, Badan Pembangunan Daerah, di mana daerah yang akan berkembang kita ke sana, kita dekati lurahnya. Pak Teguh, pas di tahun 78 itu kan ada 1 November devaluasi kan.
Nah itu Pak Teguh tidak mengalami masalah dari sisi bisnis? Kita tidak ada mengalami masalah karena permodalan kita bagus, hampir tidak ada pinjaman ke pihak ketiga atau bank. Jadi karena struktur permodalan yang bagus ya kita tidak pernah mengalami kesulitan itu. Nah ini penting sekali nih Sobat Sukses ya. Jadi kalau seorang pengusaha itu dari sisi fundamental, dari sisi terutama keuangannya itu tidak terlalu banyak pinjaman. Jadi kalau terjadi krisis apapun, termasuk dalam masa krisis pandemi, tetap bisa bertahan. Dan bahkan bisa memikirkan peluang-peluang apa yang bisa diambil. Nah ini penting sekali ini. Pak Teguh sudah membuktikan di tahun 78. Nah, berarti juga sama ini Pak Teguh ya. Tahun 78 ada lagi krisis di tahun 98 itu yang paling berat ya. Lebih berat 98 atau lebih berat pada tahun ini kalau menurut Pak Teguh? Kalau secara makro mestinya pandemi ini lebih berat. Tapi karena kita sudah pernah mengalami, jadi kita ini sudah sehat. Jadi preparation kita baik, misalnya di dalam properti total pinjaman kita 3%, 4%. Tapi kalau tahun 98 mungkin pinjaman kita 30%. Jadi ombaknya lebih besar tahun 98. Sebetulnya saat ini jauh lebih sulit. Setuju. Jadi waktu dolar 4.000 aja di 98 sudah banyak perusahaan yang goyang. Begitu ke 10.000, 15.000, wah yang collab banyak sekali. Kalau saat ini ya memang ada, tapi tidak setinggi persentasenya di 98 sih. Karena banyak pengusaha yang sudah mengalami sehingga preparation-nya lebih baik. Ya, apalagi 2008 juga ada krisis di Amerika. Kalau 2008 kita udah nggak merasa apa-apa. Kita tetap ekspansi 2008 itu. Nah Pak Teguh, sekarang Pak Teguh apa nih cerita dari kesuksesan Pak Teguh yang Pak Teguh sangat exciting atau menggembirakan? Hal apa Pak Teguh selama Pak Teguh berbisnis ini? Sukses ini kan dilihat dari ukuran mana. Bagi pengusaha, sukses adalah tiap tahun bisa mencetak untung. Artinya antara biaya dengan profit itu lebih besar profit. Artinya apa yang kita rencanakan kalau proyek properti itu misalnya saya merencanakan untung 23%, ternyata untungnya 27%. Saya kan mendengar Pak Teguh kan pernah mendapatkan proyek perumahan sampai ratusan, sampai ribuan kan ya? Tahun 97-98 itu saya 1 tahun menyerahkan kepada pensiunan ABRI 8.800. Jadi satu kali ribuan loh, 8.800. Itu sesungguhnya kan sangat membanggakan itu Pak. Mungkin developer lain waktu itu masih tidak segitu banyak Pak Teguh waktu itu. Ya, karena saya pikir salah satu tiang sukses itu di samping kerja keras itu kan juga harus punya pertemanan yang luas, sehingga akan memudahkan dalam perizinan, akan memudahkan dalam permodalan. Jadi sukses bagi seorang pengusaha itu bukan hanya kerja keras atau kerja pintar, tapi juga harus seperti Pak Hermanto, temannya banyak, itu akan mempengaruhi proses kesuksesannya. Jadi waktu itu ya saya dekat dengan Gubernur Jawa Timur sehingga hampir di tiap daerah saya bisa mudah mendapatkan izinnya. Saya juga mudah jualnya karena saya hubungan dengan kantor pusat, dengan TWP, tabungan wajib prajurit, sehingga semua produk perumahan saya dibeli semua. Luar biasa. Jadi Pak Teguh sempat dijalaki raja rumah SSS. Karena paling aktif Pak Teguh di sana. Sebetulnya kalau menurut saya saat ini banyak teman-teman generasi lahirnya kepala 70 ke atas, kalau Pak Hermanto 60 ke atas yang lebih sukses dari generasi saya. Karena apa? Mereka punya energi yang lebih besar. Yang disebut energi ini adalah kemauan yang lebih besar dan fisik memenuhi. Di setiap zaman ya pasti ada kalau di zaman tahun 50-60 mungkin saya yang waktu itu Pak Teguh luar biasa. Karena saya melihat Pak Teguh ini kan mulai dari nol. Menurut saya nol ya, bekerja di toko kain dari milik orang lain sampai akhirnya bisa menyewa, bisa buka toko sendiri, yang pada akhirnya Pak Teguh bisa membangun satu kerajaan bisnis di properti yang luar biasa. Ini patut diapresiasi karena Pak Teguh termasuk founder ini, termasuk yang pertama
merintis mulai dari nol bisa membangun seperti saat ini. Itu adalah kisah sukses Pak Teguh bagi para sobat sukses ini juga yang bisa memberi inspirasi bahwa sukses itu adalah hak dari semua orang. Ya, kalau asal punya kemauan, terus punya keahliannya itu bisa dikeluarkan, gigi, konsisten, ya pasti impiannya bisa dicapai. Saya pribadi sangat mengagumi tokoh seperti Pak Dahlan Iskan. Yes. Beliau juga antara tahun 50 dengan saya beda sedikit. Tapi beliau lebih sukses karena impiannya lebih besar. Ternyata orang suksesnya juga harus punya mimpi yang besar. Betul. Di samping mimpi yang besar, dia harus membayar harganya. Ya. Kalimat membayar harganya ini sering saya pakai antara tahun 90 tahun 2000. Ya. You must pay the price. Yes. Kamu harus bayar harganya untuk sukses. Kalau kamu tidak siap bayar harganya, kamu comfort zone, kamu tiap hari ngantornya jam 11, pulangnya jam 2, ya bagaimana bisa sukses? Betul. Sukses saya Sabtu Minggu cari tanah. Saya deketi camat lurah, di mana ada tanah nanti saya kasih komisi yang besar. Jadi saya cari tanah di mana-mana. Sehingga saya sempat punya lebih dari 100 proyek pada tahun 90 lebih itu. Jadi kalau serentak saya bangun di berapa puluh kota. Jadi memang Pak Teguh sudah membuktikan kalau kegagalan itu adalah sebuah proses, bukan terus menyerah. Dan Pak Teguh melakukan do the extra mile. Maksudnya lebih dari apa yang orang lain lakukan. Ya pasti tingkat kesuksesannya akan lebih tinggi kan? Karena kita lebih tahu mengelola. Kita lebih mengerti mengelola problem itu. Jadi nggak ada nih sukses yang instan. Kalau instan ya mie goreng itu instan. Jadi ini pembelajaran yang sangat luar biasa Pak Teguh. Nah, kalau saat ini Pak Teguh apa sudah mulai estafet kepemimpinan Pak Teguh ke anak-anak? Pasti ya. Sudah ya. Anak saya 4 ya semua bantu. Yes. Saya juga selalu menyampaikan bahwa bagi saya anak tidak usah dipaksa harus bagaimana suksesnya. Saya selalu ngomong be yourself. Jadilah Anda seperti Anda yang inginkan. Karena tujuan hidup ini bukan hanya sekedar sukses finansial. Ada sukses yang lebih, bagi saya pakai istilah sukses yang lebih stereo, sukses yang lebih menyeluruh. Bahwa sukses harus sukses kesehatannya seperti Pak Hermanto, harus sukses keluarganya, juga harus sukses bisnisnya. Karena kalau orang tidak sukses bisnisnya, bahasa saya adalah sukses finansial, itu kita tidak bisa memungkiri bahwa sukses finansial ini cukup berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang. Cukup pengaruh yang besar. Setuju Pak Teguh. Ya. Jadi ini sobat sukses, coba dicamkan ya. Jadi sukses itu bukan hanya sukses di dalam berbisnis atau karena kaya, tetapi sukses juga di dalam keluarga, sukses di dalam pergaulan, sukses juga di dalam kesehatan. Dan satu lagi nih, Pak Teguh ini juga sangat aktif di dalam sosial, sukses dalam memberi juga. Jadi Pak Teguh, saya tahu ya, tahun 2001 sudah mendirikan paguyuban tulang rusuk yang sampai sekarang sudah berkembang tidak tahu berapa ribu anggota ya. Dan Pak Teguh juga aktif di Lions Club dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya, betul ya? Ya. Jadi ini kan juga untuk melengkapi kebahagiaan dari seseorang ya. Karena menurut saya filosofi hidup ini harus yang lebih memberikan yang kurang. Betul. Karena salah satu dari filosofi hidup adalah kasih. Karena orang kalau sudah tidak ada kasih, ya goalnya hanya cari uang saja. Jadi memang makanya kalau di Kristen ada perpuluhan, di Buddha, di Islam kan juga ada namanya kalau acara tahun baru mereka kan juga ada istilahnya harus membagikan sebagian daripada penghasilannya untuk masyarakat yang kurang, yang membutuhkan. Jadi itu juga suatu kebahagiaan. Pada saat kita melihat orang lain bahagia, kita merasa menjadi lebih bahagia. Setuju Pak Teguh. Termasuk pada saat ini Pak Teguh juga berbagi, meluangkan waktunya untuk memberikan inspirasi ya. Nah ini kan penting sekali karena di Indonesia ini benar-benar pengusahanya ini kurang Pak Teguh. Jadi saya dengan sharing gini kan saya juga ingin Indonesia ini bagaimana bisa mempunyai
usahawan entrepreneur kurang lebih 7% sampai 10%, sehingga perekonomian dari Indonesia ini bisa menjadi sangat kuat. Saya memang mengamati kegiatan-kegiatan Pak Hermanto di masa pandemi ini. Maka waktu Pak Hermanto ngontak saya untuk mengadakan acara ini, saya kan langsung, saya oke, kapan waktunya? Kita tinggal pilih waktunya. Jadi Pak Teguh. Saya ngomong kepada anak-anak saya waktu Pak Hermanto ngajak saya 1 detik loh, tidak pernah mikir. Terima kasih. Pak Teguh ini mentor saya ini, salah satu mentor saya. Saya juga banyak belajar dari Pak Teguh. Sekarang sudah Pak Hermanto sudah melebihi, karena kita sudah generasi saya sudah lewat. Sebetulnya saya juga punya teman yang luar biasa, Pak, yang lahir tahun 70 ke atas. Nanti mungkin Pak Hermanto pada saatnya masih ngundang dia nih. Boleh, Pak. Nanti saya akan teman-teman tokoh-tokoh. Pak Hanjaya. Pak Hanjaya. Itu juga luar biasa. Itu juga tokoh yang luar biasa. Saya lihat belakangan kalau saya amati, orang-orang yang sukses ini model pertamanya adalah energi. Orang harus punya energi. Jadi kalau mobil itu PK-nya 5.700, bukan yang 1.500 cc. Ini yang Lexus 5.700 cc. Oke, Pak Teguh. Next akan saya undang nih Pak Hanjaya dan juga ada Pak Aswi, Pak Wiji. Masih banyak lah teman-teman yang lain ya, yang mungkin bisa meluangkan waktunya untuk sharing ya. Tapi salah satu hal yang penting, kenapa Pak Hermanto ngundang saya seketika mau? Karena orang mau sukses, salah satu yang terpenting harus dekat dengan orang-orang yang sukses. Dekat dengan Pak Hermanto ini sudah suksesnya sudah terlihat 50%. Sama-sama. Jadi itu. Jadi kalau diundang orang sukses, jangan mikir. Ini berarti akan kena auranya orang sukses. Setuju Pak Teguh. Ini saya juga dekat dengan Pak Teguh, sudah kena aura. Kalau pagi ini auranya Pak Hermanto melebihi saya. Jadi saya sedang menyerap aura positif. Pak Teguh, tadi ngobrol-ngobrol Pak Teguh juga ngomong tentang tujuan hidup dari orang ya. Nah, mengenai Pak Teguh sendiri, tujuan hidup dari Pak Teguh ini apa, Pak Teguh? Saya membagi tujuan hidup menjadi 5 skala prioritas. Pertama, iman. Iman berarti kita harus bertuhan, takut akan Tuhan. Jangan punya hati jelek, jangan punya hati curang, menipu orang, merugikan orang. Ini iman ini di tiap agama. Kita kenal tokoh Buddha Pak Arif Samator, itu juga luar biasa. Kita lihat tokoh-tokoh Katolik, tokoh Kristen, tokoh Muslim. Bahkan pada saat puasa beberapa bulan yang lalu, saya tiap sore itu mendengarkan Ajim memberikan ceramahnya. Beberapa ceramah dalam bahasa Islam itu saya terjemahkan menjadi pedoman sehari-hari saya. Salah satu pedomannya bahwa, hai manusia, kita di samping diberi kesuksesan yang merupakan karunia dan anugerah, kita juga punya keterbatasan. Keterbatasan itu yang perlu kita cermati. Sehingga salah satu poin yang pertama saya lakukan di dalam doa-doa pagi, motivasi kepada karyawan adalah, kenalilah kelebihanmu, tapi lebih kenalilah kekurangan-kekuranganmu, supaya kekuranganmu ini ada kesempatan untuk diperbaiki. Nah, jadi tujuan saya pertama hidup adalah iman. Kedua, sehat. Nah, Pak Hermanto ini juga luar biasa sehatnya. Beberapa kali Pak Hermanto memberikan guidance kepada saya, biarpun saya belum bisa menyapai seperti Pak Hermanto, saya akui beberapa tahun terakhir ini saya sangat memprioritaskan kesehatan menjadi pedoman kehidupan. Dan ini mungkin juga mempengaruhi anak saya yang besar, dulu jarang olahraga. Sekarang anak saya yang besar, Costa, itu tiap pagi treadmill dikirim ke saya. Pak, tadi saya 250 kalori. Pak, tadi saya 40 menit. Saya juga merasa senang bahwa ternyata setelah iman itu kesehatan. Ketiga, tentu keluarga. Apa gunanya kalau kita sekarang beriman, kita sehat, tapi keluarganya berantakan, suami istri bertengkar, cerai, anak-anak narkoba, ya toh, betapa kita akan patah semangat dalam kehidupan ini. Jadi iman, kesehatan, keluarga. Keempat baru finansial. Kenapa keempat menjadi finansial? Finansial ini kalau 40 tahun yang lalu mungkin pertama. Tapi kalau sekarang kita sudah bebas finansial, ya finansial ini urutan keempat. Karena pasti Pak Hermanto juga sependapat. Pada saat kita sudah bebas finansial, uang mencari uang. Kita diam pun, setuju, Pak, perusahaan kita sudah bisa untung. Jadi uang sudah mencari uang. Jadi iman, kesehatan, keluarga,
bisnis. Yang kelima ya sosial itu tadi. Ya. Sosial itu penting, tetapi kita lebih penting kesehatan kita harus olahraga. Kalau kita waktu kita 90% untuk sosial, mana ada waktu kita untuk Tuhan? Ya. Jadi Tuhan, kesehatan, keluarga, bisnis, baru sosial. Karena saya merasa kalau kita untung 1 tahun 1000, ya saya sempat sama sahabat saya yang tadi saya ngomong Pak Anjaya, saya kaul sama Pak Anjaya. Pak Anjaya kalau ini goal ya, Pak Anjaya kaul sama saya ya, you keluar 500 juta, saya 500 juta. Dan Pak Anjaya langsung oke. Kita kaul. Dan kaul ini bukan untuk rasialisme Pak, untuk semua agama. Kita kasih nanti ke masjid, kita kasih kepada gereja, kita kasih kepada panti jompo, kita kasih kepada yatim piatu. Jadi sosial ini adalah melengkapi kebahagiaan kita untuk hidup menjadi orang yang lebih bermakna. Luar biasa Pak Teguh. Jadi memang apa yang Pak Teguh sharingkan itu bagus sekali ya. Jadi bagaimana kita ini bisa meninggalkan legacy, warisan kepada anak cucu, juga kepada relasi, memberikan contoh-contoh yang positif, yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah ini tentu sesuatu yang luar biasa sekali Pak Teguh. Terima kasih sekali. Dan Pak Teguh di akhir tadi juga jangan mencari uang ya. Kalau bahasa Indonesianya kan selalu orang ngomong mencari uang. Padahal kalau orang dari luar negeri itu nggak pernah dia mencari uang, dia make money. Uang itu dibuat dan karena reputasi dan rekam jejak juga akhirnya orang yang mendatangi ya. Nah itulah akhirnya kita bisa menjadi seseorang yang bebas secara finansial. Jadi tapi perlu proses ya Pak, perlu proses, perlu waktu. Mau menyampaikan, saya tadi tidak seberapa bahwa jangan mencari uang. Jangan hidup hanya mencari uang saja. Tapi cari uang ya bagian daripada hidup. Bagian daripada hidup. Mencari uang itu bagian daripada hidup. Karena uang akan membuat hidup kita lebih nyaman. Tapi dalam mencari uang, pikirkanlah yang di atas, jangan memikirkan yang di bumi. Karena kalau memikirkan yang di bumi, kita akan mencari uang itu dengan segala macam cara-cara yang tidak benar ya. Jadi itu saya setuju sekali, luar biasa Pak Teguh. Jadi pada sesi ini mungkin Pak Teguh bisa kasih ini saran-saran, pesan-pesan kepada Sobat Sukses Pak Teguh, silakan. Untuk Sobat Sukses, yang pertama harus kita apresiasi adalah Pak Hermanto Tanoko, penggagas acara ini. Pak Hermanto Tanoko ini di hati saya, di keluarga saya, merupakan sosok yang terus mau tumbuh. Jadi 2015 sudah hebat, 2016 lebih hebat, 2019 lebih hebat lagi, 2020 pandemi dia tetap tumbuh. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih nih Pak Teguh. Jadi terima kasih nih Sobat Sukses, terima kasih nih Pak Teguh ya. Semoga Sobat Sukses bisa mendapat makna, inspirasi dari cerita-cerita kisah kesuksesan Pak Teguh yang mulai dari nol bisa menjadi seorang pengusaha properti yang luar biasa. Jadi kita semua mempunyai hak untuk sukses. Jadi jangan lupa kita harus ada mimpi yang besar. Kita punya kemauan dan kemampuan untuk secara konsisten mengejar impian tersebut. Stay humble, stay positive, stay on fire.